Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Untuk saat ini kita akan mempelajari tentang KD 3.1, yaitu memahami bisnis retail. Di pertemuan pertama akan membahas tentang struktur dasar dan jenis bisnis retail. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mulai dengan bismillah terlebih dahulu. Semoga nanti ke depannya materi bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang pengertian bisnis retail. Bisnis retail berasal dari bahasa Perancis, yaitu retailer, yang berarti memotong atau memecahkan sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eceran memiliki arti secara sedikit-sedikit menjual kepada konsumen akhir. Kesimpulannya adalah dari sini dapat kita ambil bahwasanya retail adalah segala aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan dan pemberian layanan kepada konsumen untuk penggunaan yang sifatnya individu, baik pribadi maupun keluarga atau organisasi, tetapi tidak untuk dijual kembali. Berarti kata kuncinya di sini adalah menjual sesuatu kepada konsumen akhir. Seperti itu. Itu adalah pengertian dari bisnis retail. Yang selanjutnya adalah unsur bisnis retail. Karena di sini bisnis retail itu lebih mengutamakan pengalaman pelanggan saat berbelanja. Kepuasan yang dirasakan oleh setiap pelanggan itu benar-benar dipertimbangkan. Jadi mereka tidak hanya membeli barang tetapi puas dengan apa yang ada di toko. Mulai dari pelayanan, mulai dari bagaimana tampilan toko, fasilitas yang ada dan lain-lain. Unsur bisnis retail yang pertama yaitu menjalin hubungan baik dengan pelanggan atau engagement. Biasanya memberikan pelayanan dengan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu adalah cara untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang kedua, menjalankan operasional retail dengan sempurna atau executional excellence. Salah satunya dengan memastikan stok yang selalu tersedia. Kemudian ketika ada pelanggan yang bertanya tentang apa itu fungsi, apa itu tujuan dari produk tersebut, pramuniaga bisa langsung menjawab dengan tepat apa yang diinginkan oleh konsumen dan juga membantu pelanggan memenuhkan produk yang diinginkan. Yang ketiga adalah keunikan dan menghadirkan pengalaman yang berbeda. Jadi di sini toko itu memiliki brand tersendiri dan juga menghadirkan pengalaman yang berbeda kepada konsumen. Bisa dari segi pelayanannya prima, kemudian yang kedua tempatnya nyaman, yang ketiga memiliki suasana yang enak seperti itu. Yang keempat adalah peduli terhadap proses atau expediting. Nah, di sini itu bagaimana cara untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam berbelanja. Biasanya, salah satunya adalah penempatan produk pada rak yang mudah dijangkau dan pelayanan kasir yang cepat dan responsif. Nah, itu adalah beberapa cara untuk menunjukkan kepedulian dari seseorang yang memiliki usaha bisnis retail kepada pelanggan. Yang kelima adalah menangani masalah dengan baik. Penanganan keluhan ketika pembeli menemukan sesuatu yang tidak semestinya pada barang yang dibeli. Itu adalah bagaimana cara menangani dari toko tersebut. Baik enggak caranya menangani atau bisa tidak menyelesaikan apa yang dikeluhkan oleh konsumen. Itu sangat penting sekali bagi para pengusaha retail agar konsumen yang datang itu merasa sangat senang sekali dengan apa yang ada. Yang selanjutnya adalah tentang karakteristik bisnis retail. Karakteristik bisnis retail ada tiga. Yang pertama ada kuantitas yang kecil. Bisnis retail menjual barang dengan jumlah yang terhitung sedikit, hanya cukup dikonsumsi untuk waktu tertentu. Jadi, meskipun suatu toko itu memiliki barang yang dengan jumlah banyak, tetapi untuk didisplay, untuk ditampilkan di toko itu hanya sedikit. Dan mereka biasanya memilah-milah barang mana yang akan
pajang di rak dengan jumlah yang banyak dan juga jumlah sedikit menyesuaikan dengan jumlah pembelian dari konsumen. Yang kedua adalah pembelian impulsif. Usaha retail menyediakan barang yang beragam, sehingga konsumen seringkali memutuskan untuk membeli barang yang tidak menjadi kebutuhannya. Jadi di sini dari karakteristik bisnis retail itu adalah banyak sekali barang yang ada di dalam toko tersebut dengan jumlah eceran atau per unit atau satuan. Biasanya satu barang dengan beberapa merek itu disediakan oleh pemeran dari bisnis retail. Dan yang ketiga, kondisi toko meliputi lokasi, pelayanan pramuniaga, jam buka tutup toko, tingkat harga, layout toko, kebersamaan, kebersihan, fasilitas, dan pencahayaan yang ada di toko. Mereka sangat memperhatikan hal-hal tersebut karena mereka bertujuan agar konsumen itu nyaman berbelanja di toko itu dan kemudian datang kembali. Yang selanjutnya kita bahas adalah tentang paradigma bisnis retail. Sebenarnya bisnis retail itu sendiri sudah ada sejak zaman dahulu kala. Orang sudah menjual satuan atau per unit itu sudah dari zaman dulu, tetapi untuk sekarang telah mengalami beberapa perkembangan zaman sesuai dengan era yang sudah ada sekarang ini. Jadi retail itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama retail tradisional dan yang kedua adalah retail modern. Bedanya apa? Kalau retail tradisional itu dikelola masih dengan cara yang konvensional atau tradisional. Contohnya adalah pasar. Pasar tradisional itu adalah contoh dari retail tradisional. Biasanya pelayanannya itu kurang berfokus pada cara pemenuhan atau pelayanan konsumen. Jadi di situ barang hanya dijajakan, tidak ditata rapi, tidak ada pelayanan yang memuaskan, tidak memikirkan fasilitas yang mereka dapatkan, tidak memikirkan bagaimana nyamannya konsumen. Itu adalah yang namanya retail tradisional. Selanjutnya adalah retail modern. Di sini pengelolaan retail menggunakan pendekatan modern. Contohnya adalah swalayan. Berfokus pada aspek kebutuhan konsumen sebagai pasar sasarannya. Jadi benar-benar diperhatikan sekali tentang fasilitas yang mereka siapkan, bagaimana kenyamanan dari konsumen, bagaimana cara mereka agar kembali lagi ke toko itu dalam waktu tertentu. Itu adalah beberapa perbedaan dari retail tradisional dan retail modern. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang perbandingan retail tradisional dan retail modern. Retail tradisional dan retail modern memiliki banyak sekali perbedaan atau perbandingan. Di sini ada 9 item tentang perbandingan retail tradisional dan modern. Yang pertama, kalau retail tradisional itu terjadi proses tawar-menawar, jadi harganya itu tidak harga mati. Terus kemudian pemilihan lokasi dan kondisi tidak menjadi pertimbangan khusus, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada itu hanya seadanya, stok barang itu tidak dikelola dengan baik, tidak dilakukan pencatatan penjualan, kualitas barang kurang terjamin, dan promosi tercipta dari adanya hubungan baik dengan konsumen. Itu adalah beberapa ciri-ciri dari retail tradisional. Kemudian kalau retail modern itu sangat berbeda. Yang pertama, tidak terdapat proses tawar-menawar karena harga yang sudah ada sudah tercantum di barcode. Kemudian yang kedua, pemilihan lokasi disesuaikan dengan segmen pasar dan kenyamanan belanja. Yang ketiga, dilengkapi fasilitas khusus seperti AC, kemudian pencahayaan yang mendukung, tempat parkir, kamar mandi, dan lain-lain. Menggunakan konsep self-service atau pembeli mengambil sendiri barang yang ingin dibelinya. Kemudian setiap transaksi penjualan tercatat secara sistematis, kualitas barang lebih terjamin karena sistem pengelolaan barangnya menggunakan sistem inventory. Kemudian yang terakhir, promosi dilakukan secara terprogram dan terencana. Dari sini sudah terlihat sekali perbandingan retail tradisional dan retail modern. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah retail tradisional pengelolaannya itu masih benar-benar konvensional. Kemudian kalau retail modern sudah lebih berkembang lagi dengan menggunakan teknologi yang saat ini sudah ada, seperti itu. Yang akan kita pelajari selanjutnya adalah jenis bisnis retail. Nah, bisnis retail itu sendiri dibedakan atas dasar yang pertama, bisa dari luas toko atau area penjualan. Kemudian bisa juga
dibedakan dari apa saja barang yang dijual. Untuk jenis yang pertama adalah hypermarket atau superstore, yaitu biasanya menjual semua jenis produk baik primer, sekunder maupun tersier seperti makanan, pakaian, dan alat kecantikan. Memiliki area penjualan yang luas yaitu lebih dari 5.000 meter persegi. Contohnya adalah Hypermart dan Carrefour. Jadi luasnya itu 5.000 meter persegi. Di situ dalam satu tempat ada banyak sekali jenis produk yang dijual. Itu adalah hypermarket atau superstore. Yang kedua adalah supermarket, menjual produk primer atau pokok seperti makanan, daging, buah, alat-alat mandi. Di sini barang yang dijual itu lebih sedikit daripada yang di superstore tadi. Luasnya pun itu juga lebih sempit daripada yang superstore, yaitu mulai dari 1.000 meter persegi hingga 5.000 meter persegi. Nah, contohnya adalah Superindo, Giant Supermarket, dan Alfamidi. Itu adalah contoh dari supermarket. Yang ketiga adalah minimarket. Nah, di minimarket ini banyak kita jumpai di Kota Ponorogo tercinta. Biasanya menjual produk primer atau pokok dengan area penjualan yang relatif kecil. Barang yang dijual contohnya beras, susu, deterjen, sabun mandi. Memiliki area operasi mulai dari 100 meter persegi hingga 1.000 meter persegi. Contohnya adalah Alfamart, Indomart, Swalayan Surya, Surya yang ada di Juanda, Soekarno-Hatta, maupun yang ada di Batoro Katong. Itu adalah contoh dari minimarket. Yang keempat adalah department store. Department store ini sedikit berbeda dengan jenis bisnis retail yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi, karena di sini itu menjual berbagai variasi produk dan menyediakan beberapa layanan seperti customer service dan tenaga sales counter. Jadi di department store ini biasanya pembelian dilakukan pada masing-masing bagian pada suatu area belanja. Jadi di dalam satu toko atau di dalam satu department store terdapat beberapa pos-pos yang di situ menyediakan barang yang berbeda-beda, tetapi tetap dalam satu lingkungan department store itu. Terus fokus pada penyediaan produk-produk untuk kebutuhan sandang konsumen seperti tas, sepatu, pakaian, jaket, kaos, jilbab, dan lain-lain. Contohnya adalah Luwes, Matahari, Ramayana, dan Kraton. Yang kelima adalah convenience store, yaitu jenis usaha retail yang buka 24 jam dan menjual produk ready to eat seperti snack, roti, dan minuman. Biasanya kita sebut kafe. Nah, kafe di sini yang bukanya itu 24 jam, jadi bisa disebut convenience store. Beberapa fasilitas pendukung juga disediakan seperti tempat yang nyaman, wifi gratis, atau spot foto untuk menarik pelanggan. Kemudian contohnya adalah warung Wow dan Abnormal. Kalau di Ponorogo sudah tahu kan warung Wow. Jadi itu adalah contoh dari convenience store. Yang terakhir dari jenis bisnis retail adalah specialty store. Jadi di sini jenis usaha retail yang hanya menjual produk khusus seperti apotek yang hanya menjual obat, kemudian toko plastik yang menyediakan plastik, dan juga toko elektronik. Nah, di sini di specialty store ini hanya menyediakan satu produk khusus yang memiliki beberapa macam tipe, beberapa macam merek seperti itu. Jadi hanya ada fokus satu jualan saja dengan berbagai jenis, berbagai merek, dan berbagai harga. Contohnya adalah Kimia Farma, Optik Omega Jaya, dan Murni. Itu tadi adalah jenis-jenis daripada bisnis retail. Gak terasa ternyata untuk pembahasan pertemuan pertama tentang pengertian bisnis retail dan juga jenis-jenis bisnis retail sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa menambah pengetahuan kalian. Kalau seumpama ingin bertanya, silahkan bertanya, jangan malu-malu. Tetap sehat ya teman-teman, jaga kesehatan, jaga kondisi biar kita segera bisa bertemu, kita bisa segera belajar bersama. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.